Ya, siang ini saya juga ketemu dengan Pak Basuki ya, Pak Basuki. Ya, selamat siang. Ya, dikenalkan Bapak kaitannya dengan posisi Bapak pembina petani organik. Terima kasih Pak Oka, Ya. selaku Camat Banyumas ya. Selamat siang, saya perkenalkan ya, saya dari 3GO Banyumas. Kebetulan saya didaulat untuk menjadi koordinatornya ya Pak. Dan 3GO itu adalah sebuah singkatan dari Gagego Organik. Gagego Organik. Organik. Nah, mari kita kembali ke cepat-cepat ke organik. Karena berdasarkan pengamatan dan data-data, lahan kita sudah semakin rusak, sehingga petani menjadi sulit untuk berproduksi bagus, sulit untuk mensejahterakan dirinya. Nah, berawal dari itu muncullah komunitas Gagego Organik atau 3GO yang dimulai dari Kabupaten Pati. Ya, jadi Makanya itu bahasanya bahasa Pantura kayaknya ya. Nah, Kalau di sini mungkin gagian. Gagian organik. Gagian mungkin. organik, Ya, Gagego. Oh ya. Gagian organik ya. Kalau kita biasa juga sering bilang gagian organik lah, karena situasinya yang sudah tidak memungkinkan untuk seperti itu terus. Itu pertama. Kemudian kami 3GO Banyumas, bagian dari 3GO pusat ya, yang tersebar di beberapa provinsi sampai dengan Papua ada. Nah, visinya itu mengkonservasi lahan agar menjadi lahan yang kembali sehat Pak. Dengan harapan kembali sehat, maka petani bisa sejahtera kembali. Ya. Gitu, itu visi kami. Kemudian didukung dengan misinya adalah memproduksi pangan yang sehat, kemudian lahan kembali normal, dan membangun peradaban. Membangun peradaban. Jadi dengan organik produksi kita akan sehat karena minim residu kimia buatan yang berbahaya seperti pestisida dan sebagainya. Kemudian membangun peradaban, kita berusaha agar petani punya etika bagaimana dia memperlakukan dirinya, kemudian memperlakukan konsumennya, dan memperlakukan lingkungannya. Ya, setuju. Ini jadi harapan kami teman-teman seperti yang terjadi di Dauhan ini, petani Dauhan bisa menghormati semua makhluk ciptaan Tuhan di sini, dari lingkungan, manusia maupun dirinya, dengan cara dia membuat pertanian yang sehat, tanpa pestisida kimia, tanpa pupuk kimia buatan yang membuat residu makanan menjadi tidak sehat. Maka dia sudah menghormati dirinya karena tidak terpapar oleh pestisida kimia buatan. Kemudian menghormati keluarganya karena dia memberi makanan yang sehat kepada keluarganya, kepada konsumennya pun seperti itu. Kemudian dengan lingkungannya, dia itu ramah lingkungan karena tidak serta-merta membuat hamanya itu ditumpas habis. Contoh rumput ya. Rumput adalah salah satu deteksi kita melihat apakah lahan itu sudah sehat atau belum. Jadi kita memperlakukan rumput itu sebuah teman gitu. Nah, sebuah teman. Tanpa rumput selama ini apa-apa disemprot. Nah, kita semprot pakai herbisida ya. Pakai racun-racun yang membunuh tanaman. Itu sebenarnya tidak bagus untuk lingkungan ya. Ya, tidak bagus lingkungan karena itu akan membuat residu di lahan. Kemudian terhadap hama-hama juga kita berperan sedemikian rupa agar kita hanya mengendalikan, berbagi. Karena mereka juga beberapa ada yang punya manfaat ternyata. Ya, betul, gitu. Seperti laba-laba dan sebagainya. Itulah yang kami harapkan dengan adanya kegiatan 3GO ini. Kemudian ini yang Dauhan ini yang pertama kali di Banyumas ya Pak ya? Ya, kebetulan Dauhan pertama kali Banyumas, kami memperkenalkan Dauhan welcome ya.
tangan terbuka belajar. Ini kalau saya bilang Pak Slamet tadi itu lokal hero. Oh, iya. Karena tanpa orang-orang yang seperti itu mau berjuang, mau mengawali sesuatu, lokal hero Ya, hanya dari atas susah Pak. betul, betul. Ini harus ada orang lokal hero tuh penduduk setempat yang punya kemauan, punya disiplin, punya semangat Iya. untuk membawa perubahan. Ya, kami sampaikan terima kasih dan selamat kepada Marsudi Among Tani selaku Poktan. kelompok tani yang ada di Kecamatan Banyumas ya, yang berani untuk berubah, Pak. Memulai berubah, membuat sebuah pertanian yang sehat Dan ternyata bisa, dan ternyata berhasil. dan bisa. Karena produktivitasnya sama atau bahkan lebih baik. Betul, betul. Ini kuncinya. Ya, Karena kuncinya- banyak sekali petani yang ketakutan. Ya, karena ada idiom bahwa dengan mengubah ke organik itu produksi akan turun drastis. Ternyata kalau lahan kita siapkan dengan benar itu tidak akan terjadi. Karena ilmunya ada semua. Dan Ya. Pak Slamet tadi diajarinya semuanya dari 3GO ya. Insya Allah ya seperti Nah, itu. Nah, ini. mudah-mudahan ini bisa menjadi tetesan minyak ya bagi petani di Banyumas untuk berkembang lebih baik lagi. Dan harapan kami nanti juga akan membuat sebuah korporasi yang besar Betul. sehingga petani bisa menjual produknya melalui satu pintu yang ini tentunya akan membuat petani akan lebih mendapatkan manfaat dari petani. Sehingga kepastian hukum, kepastian produknya terkontrol, Betul. kemudian kepastian harganya ada, konsumen juga pasti kalau menengah ke atas bukan cari yang murah ya Pak Ya, ya, cari cari yang- yang sehat, Cari yang kualitas. berkualitas, cari yang sehat gitu. Kemudian terakhir Pak, harapan Bapak terhadap pertanian organik di Kabupaten Banyumas secara umum dan di Indonesia ya, dan di Indonesia. Harapan saya selaku penggiat ya bersama teman-teman beberapa penyuluh di Kabupaten Banyumas berharap gini, petani kembali menyadari bahwa lahannya sudah rusak, sehingga mari kita kembali ke organik dengan harapan kita sehat dan kemudian juga meminimalkan input usahanya sehingga Kosnya lebih rendah. kosnya lebih rendah, kemudian kualitas lebih tinggi, bisa dijual lebih tinggi, maka kesejahteraan petani lah yang akan Ya. dicapai. Dalam hal ini kami berharap ini bisa dikembangkan di Banyumas. Tentunya kami butuh support, ya, Betul. support dari masyarakat maupun dari pemerintah. Nah, dalam hal ini kami juga membutuhkan support dari Pak Camat, Pak Oka ya selaku Camat Ya. Banyumas. Monggo didukung agar ini mengembang di Siap, di siap. Ya, mudah-mudahan. Banyumas ya, sehingga mudah-mudahan juga Banyumas menjadi sentranya ataupun jadi sinarnya Banyumas bahwa ini loh Banyumas bisa organik yang benar-benar. Jadi saya tantang Pak Slamet 2 tahun itu Pak saya sambutan 2 tahun dari sekarang, mudah-mudahan separuh petani di Dauhan dulu deh organik semuanya gitu. Insya Allah kami siap mendampingi Pak. Pak Kepala Dinas tadi juga saya tantang seperti itu. Gitu, oke. Sehingga 2 tahun ini ayo desa juga kan ada 20% dana desa untuk pertanian. Oke. Ini juga sangat membantu sekali. Timingnya pas gitu loh Pak. Dan satu lagi harapan saya, coba kita berubah pola pikir kita. Jangan jadikan petani itu objek kerja kita, Betul. tetapi sebagai subjek, sebagai partner kerja kita. Betul, betul. Sehingga petani benar-benar kita jadikan partner, maka dia akan menjadi petani yang merdeka gitu. Iya, iya, Dengan betul. input yang murah, kualitas yang tinggi, maka petani menjadi mandiri Pak. Betul, betul. Jangan terlalu banyak digelontor dengan bantuan-bantuan sehingga Bantuan. menjadikan dia tidak mandiri. Kemudian sedikit Pak, semua bahan kan organik. Iya. Dijelaskan aja singkat apa saja bahan-bahan yang digunakan. Oke, jadi bahan-bahan yang digunakan pertama ya, kita menggunakan bahan-bahan organik yang ada di lingkungan kita lah. Ya. Ada bonggol pisang, ada kulit pisang dan sebagainya. Tumbuh-tumbuhan, ada protawali dan sebagainya. Pokoknya ada yang ada di lingkungan lah, yang paling mudah ada di lingkungan itu ya. Kemudian IMO atau indigenous mikroorganisme lokal kita bangunkan
untuk memperbaiki tanah. Harapan kami gitu. Kemudian sisa-sisa sampah dapur yang masih segar kita bikin ekoenzim. Nah, semuanya Ekoenzim itu harapan saya menyelesaikan masalah sampah organik rumah tangga, kemudian menjadi starter bagi fermentasi bahan-bahan yang akan dijadikan pupuk. Oh gitu. Kemudian yang dari kotoran hewan juga Kotoran bisa. hewan itu nanti tetap harus kita gunakan juga, termasuk sisa-sisa tumbuhan atau kompos nanti kita masukkan lagi ke tanah. Ternyata kalau tahu ilmunya semuanya bisa dipelajari dan ada manfaatnya ya Pak. Ya, kita berharap teman-teman Pak Slamet dan kawan-kawan memanfaatkan apa yang ada di lingkungannya sehingga lingkungannya sehat, juga meminimalkan input produksinya. Ya. Gitu, Pak. So, Oke. Terakhir, kalau ada petani di luar Kecamatan Banyumas, misalnya di Gumelar, di Jatilawang, kalau ingin belajar gratis ya Pak? kami 3JO sendiri tidak melakukan profesionalisme ya, kami ya semata-mata hanya menggiatkan. Jadi gratis Pak. Gratis. Silakan. Ya, Dan kami berharap nanti apabila seperti kayak sekarang ada di Watu Agung, kemudian di Kedung Banteng, itu nanti kami berharap kami bisa membuat sebuah korporasi besar yang anggotanya adalah mereka. ya, Sehingga mereka nanti pelakunya semua, mereka yang menikmati. mereka yang nanti berbisnis gitu. Ya, betul Pak. Nanti semua akan dinikmati mereka. Kami dari 3JO akan sekuat kami untuk membimbing mereka, memberikan pembinaan sekuat kami. Ya. Dan kami siap dengan segala resikonya ya, dengan segala resikonya. Dan teman-teman kami juga bukan hanya penyuluh yang di sini ya. Di luaran sana ada banyak profesor yang bergabung, Pak. Oh iya. Ya, contoh Ketua Korwil Jawa Tengah itu adalah Pak Profesor Supriyadi dari UNS Pertanian. Sehingga secara akademis ilmunya ini selalu ada Iya. dibimbing kita. Kami siap Ya. untuk itu. Matur nuwun Pak Basuki Setiadi, Ketua 3JO Kabupaten Banyumas. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat. Sekali lagi silakan bagi para petani baik yang ada di Kecamatan Banyumas maupun secara umum di Kabupaten Banyumas, kalau mau belajar tentang pertanian organik bisa melalui Poktan Marsudiamong Tani Desa Dawan ataupun kepada 3JO dari Pak Basuki dan teman-teman. Nanti saya cantumkan nomor WA-nya Pak Slamet, Mbak Emi, Pak Basuki nggih. Oh, boleh, silakan. Oke, nggih. Matur nuwun Pak, nggih. Sami-sami, matur nuwun. Itu teman-teman, terima kasih. Jangan lupa komentar, like, subscribe dan share Jejak Pamong. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat sebagai edukasi, sebagai pembelajaran dan sosialisasi. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.